Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Puput Dermawan Nasibuan SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 1 Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, di bawah bimbingan Ibu Surtini sebagai fasilitator dan Bapak Fadri Rahman sebagai pengajar praktik. Dalam pertemuan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual yang saya buat di modul 1.4 disiplin positif. Saya akan memaparkan tentang praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses yang dijalankan oleh seorang guru, baik orang tua di rumah dengan proses berdialog agar dapat menghasilkan peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri. Adapun dalam segitiga restitusi memiliki langkah dan tahapan, di mana tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, serta menggeser identitas gagal menuju ke identitas yang sukses. Selanjutnya, pada tahapan memvalidasi tindakan, dilakukan untuk mengenali dan mengakui kebutuhan peserta didik akan memperbaiki komunikasi dengan peserta didik, serta setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan tahapan segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dengan mengaitkan keyakinan kelas yang ada dengan kebutuhan peserta didik disesuaikan dengan tindakan yang dilanggar, serta berupaya untuk memperbaiki tindakan yang muncul dari dalam diri sebagai motivasi intrinsik. Kasus pertama, Rena adalah siswa kelas 11-2 SMA N1 yang kesehariannya adalah anak yang pendiam. Namun pada saat jam pelajaran PKN bersama Ibu Zulneti, Rena diminta untuk menyebutkan kembali butir Pancasila di depan hadapan teman-temannya. Namun tidak disangka secara tiba-tiba, Rena terlihat seperti marah dan kesal yang sambil memukul meja. Lalu Ibu Zulneti sedikit agak terkejut dan berusaha untuk menenangkan Rena. Namun Rena seperti tidak menghiraukan Ibu Zulneti dan pada akhirnya Ibu Zulneti melaporkan masalah ini kepada Pak Dermawan sebagai wali kelasnya. Dan dengan cepat, Pak Dermawan bergegas menemui Rena dan diajak berdialog terkait permasalahan yang terjadi. Berikut ini adalah dialog percakapan antara Pak Dermawan dan Rena terkait permasalahan yang terjadi. Selamat siang Rena. Selamat siang, Pak. Saya dengar Rena dari Bu Zulneti, guru PKN. Kamu waktu pelajaran ibu itu kamu marah ya Rena? Iya, benar, Pak. Kenapa Rena marah? Karena saya nggak suka, Pak, disuruh-suruh terus. Kalau dari kemarin saya sudah disuruh maju ke depan. Oke, berarti wajar lah ya. Memang ya kalau di posisi Rena ini jadikan saya, mungkin saya juga akan marah karena disuruh-suruh terus ya Rena ya. Jadi waktu itu Rena saat ditanya Bu Zulneti, Rena jawab apa? Saya jawab gini, Pak. Kenapa saya terus ibu yang disuruh? Dari kemarin saya disuruh-suruh. Sekarang saya disuruh lagi. Perasaan kan masih banyak teman-teman yang lain. Kenapa harus saya yang disuruh, Bu? Oh gitu. Jadi karena itu Rena marah ya. Jadi marahnya itu pasti ada alasan ya Rena ya. Apa alasannya Rena marah itu? Saya nggak suka aja, Pak, selalu disuruh-suruh sama ibu itu. Dan saya mukul meja, Pak. Sampai memukul meja. Iya, Pak. Ya. Jadi wajar lah ya mungkin Rena itu sampai marah memukul meja karena mungkin disuruh-suruh terus ya dari pertemuan sebelumnya ya, karena mungkin menurut Rena ada teman-teman yang lain ya. Oke baik Rena, saya hargai itu sih Rena, sebenarnya perbuatan kamu itu hanya memukul meja, tidak lebih dari itu ya. Jangan sampai memukul gurunya atau memaki gurunya ya Rena ya. Menurut Rena, keyakinan kelas mana yang sudah Rena langgar? Keyakinan kelas mendengarkan guru saat berbicara, Pak. Saat guru berbicara. Menurut Rena, keyakinan kelas itu penting tidak? Penting, Pak. Penting ya. Nah, jadi kalau penting, keyakinan kelas mana yang akan Rena tingkatkan untuk ke depan? Mendengarkan guru saat berbicara atau menghargainya, Pak. Biasa dalam pembelajaran ya. Ya, jadi bersediakah Rena untuk memperbaiki kesalahan Rena ini? Bersedia, Pak. Nah, apa langkah atau solusi yang akan Rena perbuat untuk memperbaiki kesalahan Rena ini? Saya akan minta maaf kepada Bu Juneti dan saya meyakinkan untuk selalu mendengar dan menghargai guru saat berbicara atau menjelaskan
pelajaran untuk memperbaiki perlakuan saya. Oke, ya, jadi untuk kedepannya nanti jangan terulang lagi ya Rena ya. Nah, tetap semangat ya Rena ya. Semoga ini jadi pelajaran dan untuk perbaikan kita ke depannya Rena ya, memperbaiki perilaku kita ya Nak ya. Nah, jangan terulang lagi. Semangat ya Rena. Ya, Pak. Oke. Selamat siang, saya Rena Marlina Olivia dari kelas 11-2. Saya senang sekali diajak berdiskusi bersama Bapak Puput Dermawan Nasibuan. Saya dapat mengendalikan amarah dan emosi saya dan meyakini keyakinan kelas untuk lebih banyak belajar dan menghormati guru. Terima kasih. Kasus kedua. Saat jam pelajaran pertama akan dimulai dan anak-anak 11-2 sudah berada di kelas untuk mengikuti pembelajaran fisika bersama Ibu Solihatul. Namun Ferdi belum terlihat duduk di bangkunya dan Ibu Solihatul bertanya kepada teman-temannya terkait keberadaan Ferdi. Tetapi tidak satu orang temannya pun yang mengetahui keberadaan Ferdi. Dan Ibu Solihatul berusaha mencari Ferdi di sekitaran luar kelas, namun tidak menemukannya. Dan pada akhirnya setelah selesai jam pelajaran, Ibu Solihatul melaporkan kejadian ini kepada Pak Dermawan sebagai wali kelasnya. Dan Pak Dermawan menerima laporan ini dengan baik dan langsung mencari Ferdi dan pada akhirnya menemukan Ferdi yang sedang duduk di kantin sekolah. Lalu Pak Dermawan mengajak berdialog sebentar kepada Ferdi. Berikut adalah dialog percakapan antara Pak Dermawan dan Ferdi terkait permasalahan yang terjadi. Assalamualaikum Ferdi. Waalaikumsalam Pak. Sehat ya? Sehat, Pak. Ya, saya dengar Ferdi dari Ibu Solihatul kemarin sewaktu pembelajaran Ibu itu pelajaran fisika di pagi hari, Ferdi nggak masuk di kelas Ibu itu. Iya Pak. Benar ya? Benar Pak. Kenapa Ferdi nggak masuk? Karena saya pergi ke kantin karena saya belum sarapan pagi Pak. Sarapan pagi ya, memang wajar lah ya jika saya jadi di posisi Ferdi, mungkin kalau saya belum sarapan pagi saya ke kantin dulu tuh memang mesti ya. Nah, lalu Ferdi setelah Ferdi makan di kantin, Ferdi kemana lagi? Saya duduk di luar karena malas masuk. Malas masuk ya. Kenapa Ferdi malas masuk? Takut gak dikasih izin sama Ibu gurunya ya. Oke. Lalu Ferdi, menurut Ferdi, ada nggak cara lain yang Ferdi lakukan selain itu? Ada Pak. Nah, gimana Ferdi caranya? Mencoba minta izin kepada guru untuk masuk kelas. Mencoba minta izin ya. Ya, baik Ferdi. Ya wajar lah ya memang ya, karena seperti itu Ferdi mungkin karena takut ya, karena sudah telat makan di kantin ya kan. Nah memang benar ya, saya hargai perbuatan Ferdi itu, artinya Ferdi tidak berbuat lebih buruk dari itu, yang misalkan cabut satu harian tidak masuk sekolah gitu ya, Ferdi ya. Jadi menurut Ferdi, adakah keyakinan kelas yang Ferdi langgar? Ada Pak. Ada ya, keyakinan kelas mana yang Ferdi langgar? Meninggalkan kelas, meninggalkan ruangan tanpa izin. Tanpa izin ya. Ya. Jadi menurut Ferdi, keyakinan kelas itu penting tidak? Penting. Penting ya. Kalau memang keyakinan kelas itu penting, apa yang perlu Ferdi tingkatkan dalam keyakinan kelas ini? Menghargai guru saat mengajar. Menghargai guru saat mengajar ya. Oke, itu yang perlu ditingkatkan kembali ya. Baik Ferdi, bersediakah Ferdi untuk memperbaiki kesalahan Ferdi ini? Bersedia ya. Kalau Ferdi bersedia, gimana? Dengan cara apa Ferdi melakukan atau menebus kesalahan Ferdi ini? Meminta maaf pada Bu Solihatul dan meminta maaf kepada teman-teman karena nggak bisa masuk. Oh gitu. Minta maaf dengan Bu Solihatul ya. Ya bisa dilakukan ya Ferdi ya, segera dilakukan ya Ferdi ya. Nah baik Ferdi, saya harap ini jadi pelajaran buat Ferdi ya untuk kedepannya ya, lebih meyakinkan kelasnya lagi ya. Nah, dan perbaikilah perilaku Ferdi nanti ya, sehingga nanti kita bisa mewujudkan cita-cita yang Ferdi inginkan ya. Nah, jadikan pembelajaran ya Ferdi ya. Nah, terima kasih ya Ferdi, tetap semangat ya, sehat selalu ya. Assalamualaikum, saya Ferdiansa dari 11-2. Saya sangat senang berdiskusi bersama Pak Puput Dermawan Nasibuan untuk memperbaiki perilaku dan menghormati dan keyakinan kelas. Demikianlah video praktik segitiga restitusi yang dapat saya lakukan sebagai bentuk demonstrasi kontekstual yang saya paparkan. Semoga dapat menginspirasi beberapa rekan calon guru penggerak lainnya. Salam guru penggerak, salam bahagia, maju bersama, hebat semua. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.